kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, Miss akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Miss Yosefin. Kalian bisa panggil Miss Evin atau Bu Evin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai etika atau tata krama, ya, tata krama. Nah, tata krama bisa dikatakan adat sopan santun, ya, adat sopan santun yang sering disebut dengan etiket. Nah, yang telah menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, kita hidup dengan peraturan, ya, tanpa kita sadari hidup kita itu diatur. Ya, diatur oleh apa? Diatur oleh undang-undang. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu peraturan yang tertulis, ya, yang tercantum di situ. Lalu ada peraturan yang tidak tertulis. Siapa yang tahu peraturan tidak tertulis itu namanya apa? Peraturan yang tidak tertulis namanya adalah norma. Nah, tanpa kita sadari, hidup kita diatur oleh yang namanya norma sosial. Norma ada apa saja? Ada norma agama, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, ada norma hukum, ya, norma adat, ya, termasuk situ, ya. Norma itu atau tata krama itu sudah melekat di dalam hidup kita, ya, sudah mendarah daging dalam hidup kita. Contohnya misalnya ketika kamu masih kecil, ya, ketika kamu masih belajar di bangku kanak-kanak, ya, orang tua kalian, ya, itu pasti akan mengajarkan kalian ketika memberi harus menggunakan tangan kanan, ya. Ketika memberi harus menggunakan tangan kanan. Kemudian ketika makan, beretika makan, tata krama makan. Kalau makan itu harus duduk, nggak boleh jalan-jalan, misalnya. Kemudian ketika makan itu harus pelan-pelan, berdoa dulu, pelan-pelan makannya, tidak boleh berantakan. Itu tata krama, ya. Tanpa kalian sadari, semua itu sudah ditanamkan sejak kecil. Nah, lalu ada apa lagi? Tata krama dalam berterima kasih. Ketika kalian memberi, kemudian kalian diberi, misalnya, ya, diberi, kemudian kalian akan apa? Mengucapkan terima kasih. Nah, terima kasih itu juga termasuk ke dalam tata krama, ya, diberi dan menerima. Nah, jadi sebenarnya apa? Tata krama itu adalah kebiasaan yang lahir di dalam manusia, ya. Kebiasaan lama-lama menjadi sebuah budaya. Oh, Indonesia itu punya budaya sopan santun dan tata krama yang baik, yang paling top gitu, ya. Kenapa? Karena saling menghargai, mempunyai aturan yang baik, seperti itu. Nah, tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Dulunya mungkin di dalam hanya lingkungan keluarga, ya. Tata krama juga berlaku di dalam lingkungan masyarakat dan juga lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama itu menjadi bagian dari pergaulan kita sehari-hari, ya, pergaulan kita sehari-hari. Tata krama kebiasaan sopan santun yang disepakati di dalam lingkungan pergaulan antar manusia. Nah, ketika tata krama tersebut sudah disepakati oleh masyarakat, nah, terbentuklah namanya adalah norma sosial. Seperti itu. Nah, tata krama itu kan
berarti adat, aturan, norma, peraturan, sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Ya, tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Nah, di dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai tipe-tipe orang, ya, tipe-tipe orang seperti kedondong. Kamu tahu kedondong, buah kedondong yang rasanya asam? Ya, buah kedondong itu orangnya berpenampilan menarik dan berpenampilannya baik gitu ya, berbicaranya baik, makan, minum, dan berjalan. Namun, tahu nggak kalau kedondong itu di dalamnya ada durinya? Nah, jadi penampilan itu hanyalah polesan saja. Penampilannya baik, cara berjalannya baik, tapi hatinya tidak baik. Nah, ya, ternyata hatinya itu dikuasai oleh sifat-sifat yang tidak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti orang lain. Nah, itu tidak baik ya yang seperti itu. Nah, ada juga tipe manusia yang seperti durian. Nah, durian. Ada yang suka durian di sini? Durian, penampilannya tidak menarik, kasar, kadang tidak bersimpati, namun berhati emas. Orangnya rendah hati, suka memaafkan, ya, suka menolong, ya, suka menolong orang lain dan menghargai orang lain. Nah, kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak nggak? Enak, bagi yang suka durian, enak ya durian itu. Nah, kalau dimakan, nah makna tata krama sesungguhnya bukan berarti seperti durian dan kedondong ya. Nah, tapi kalau kedondong itu kan licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam dan enak rasanya. Kedua-duanya sama-sama merugikan. Seperti itu. Ya. Tapi kita sebisa mungkin ya sebagai makhluk sosial, kita kan sebagai makhluk sosial, human society. Ya, manusia itu adalah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna, namun kurang lebih kita bisa berpenampilan baik, berpakaian yang baik, ya. Tapi juga hatinya juga baik. Seperti itu. Ya. Kita harus mengambil contoh dari kedondong dan durian. Ya, walau manusia tidak ada yang sempurna, tapi sebisa mungkin kita harus mempunyai apa? Sikap yang baik. Sikap yang baik kita terapkan di mana? Ya, di dalam inner beauty kita, di luar dan di dalam. Hati kita baik, rendah hati. Tapi penampilan kita juga baik juga. Ya, tingkah laku kita juga mencerminkan hal-hal yang baik. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke etika. Kenapa sih kita harus mempunyai etika di dalam pergaulan? Kenapa? Kenapa sih kita harus menjadi orang yang baik? Kenapa kita harus mempunyai tata krama? Yang pertama, karena manusia dituntut untuk saling berhubungan dan mengenal dan membantu. Ya, tadi Miss katakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Coba kamu hidup sendiri. Aduh, gimana ya? Kamu di rumah pasti membutuhkan orang lain kan? Kamu masak, siapa yang masak? Mamanya, ya kan? Dibantu mamanya. Seperti itu. Kemudian mungkin ada mengerjakan PR di rumah, bisa dibantu oleh kakaknya atau tetangganya mungkin. Nah, itu pasti membutuhkan orang lain ketika kalian sedang kesulitan, itu membutuhkan orang lain. Jadi, membuktikan bahwa manusia itu dituntut saling berhubungan dan tidak bisa hidup sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, agar tingkah laku kita diterima dan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. Ya, dengan kita mempunyai tata krama yang baik tersebut, kita akan disenangi oleh orang. Orang akan nyaman dengan kita. Ya. Oh, si A ini anaknya baik. Dia penampilannya rapi, jadi enak dipandang. Nah, wangi pula, jadi suka deket dengan dia. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Jadi
kita kan disenangi oleh orang lain, tidak Bapak Ibu guru juga melihatnya juga suka seperti itu ya. Disenangin orang lain ketika kita berbuat baik. Nah, kemudian tata krama dan tingkah laku sehari-hari merupakan cermin pribadi dari kita. Ya, ketika kamu di rumah misalnya sopan, tutur katanya baik, pasti di sekolah mudah untuk melakukannya. Pasti di lingkungan masyarakat juga anaknya seperti itu. Ya, ketika kamu melihat kebaikan seseorang itu bisa mencerminkan dirimu, ya, dirimu yang sebenarnya. Oh, berarti anaknya itu baik ya, di rumah juga baik anaknya. Seperti itu. Nah, lalu etika itu kita lakukan di mana saja? Etika itu kita lakukan di sekolah, di masyarakat, dan di rumah. Nah, ketika di sekolah, kalian akan berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman, dengan adik tingkat, dengan kakak tingkat, dengan pegawai sekolah. Ya, itu. Jadi, beretika itu kita lakukan juga di dalam lingkungan sekolah. Kemudian di dalam masyarakat. Nah, beretika baik, tata krama itu diterapkan di dalam lingkungan masyarakat. Ketika kalian di lingkungan masyarakat, kalian akan berinteraksi dengan siapa? Dengan tetangganya, dengan Pak RT, dengan lingkungan masyarakat, ya. Contohnya, ketika kalian disuruh mama ke warung, nah, kalian akan bertemu dengan penjualnya kan? Nah, bagaimana cara beretika yang baik di situ? Kalian akan berinteraksi ya dengan warga masyarakat. Lalu di rumah. Nah, di rumah itu bertemu siapa? Bertemu keluarga. Ya, bertemu dengan keluarga. Kalian akan berinteraksi dengan keluarga. Adiknya, kokonya, kakaknya, atau neneknya. Kalian akan berinteraksi di situ. Jadi diterapkan di mana saja tadi? Di sekolah, di masyarakat, dan di rumah. Nah, hal-hal mendasar di dalam etika pergaulan yang pertama adalah bersikap sopan santun dan ramah. Ya, tadi kan kalian tahu ya, sikap sopan dan santun. Ya, kita diajarkan untuk bersikap sopan ya terhadap siapa biasanya? Terhadap orang yang lebih tua. Ya. Misalnya ketika ada orang yang lebih tua lewat, kita menyapa dengan senyuman, permisi. Misalnya seperti itu. Ya, dan ramah. Ya. Ramah maksudnya bagaimana, Miss? Ramah itu kalian ya ketika berbicara, berinteraksi itu dengan ramah, dengan halus gitu ya. Mari Pak, mari Bu. Misalnya, halo. Itu kan ramah ya. Lalu ketika menjelaskan pun dengan baik-baik. Ya, tidak kasar kata-katanya, berkata-katanya sesuai dengan etika. Nah, lalu perhatian terhadap orang lain, mampu menjaga perasaan orang lain, ya, tidak menyakiti orang lain. Lalu ada toleransi, ya, kalian toleransi dengan teman dan rasa ingin membantu, seperti itu. Lalu bisa mengendalikan emosi diri. Misalnya ketika kalian di sekolah, mengendalikan emosi. Ya, sebenarnya kalian tidak suka nih dengan temannya, tapi kalian bisa kendalikan emosi ya dengan cara sabar ya, seperti itu, tidak marah-marah. Nah, kalian bisa mengendalikan emosi ya. Lalu beberapa hal yang diperlukan dalam pergaulan. Yang pertama, bisa pandai menempatkan diri ya. Kalian bisa bergaul di mana saja. Ya, bisa menempatkan diri di rumah, di sekolah. Ya, bagaimana cara
bersikap ketika kita di sekolah, ya, di rumah, di dalam masyarakat, seperti itu. Kalau di rumah ya menghormati orang tua, ketika di sekolah kalian menghormati bapak ibu guru. Seperti itu ya nantinya. Kemudian dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Ya, kita harus bisa menempatkan sikap kita terhadap orang lain. Misalnya kepada orang yang lebih tua. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi orang yang lebih tua? Kita harus menghormati. Contohnya ketika di sekolah. Oh, bertemu bapak ibu guru. Kalau dulu salim. Mari Pak, mari Bu. Kalau misalnya kalian di rumah berpamitan, ya, dengan orang tua, dengan mama papa. Ada nggak di sini yang kalau sekolah tidak pamitan? Ya, kalau ada yang sekolah tiba-tiba langsung keluar aja, nah itu jangan sampai seperti itu ya sekarang. Orang tua bakal senang ya ketika kalian mempunyai sikap etika yang bagus. Kalau sekarang sedang pandemi, sedang COVID, sekolah PJJ, ya mungkin kebiasaan itu sudah jarang dilakukan sekarang. Ya, tapi nantinya ketika kita sudah mulai berangkat ke sekolah, sudah mulai belajar di sekolah, ketika sampai di sekolah misal diantar, salim dulu, ya kan? Itu orang tua pasti akan bahagia gitu. Dan mendoakan kalian nantinya, ya. Wah, semoga anak saya ini nanti bisa belajar dengan baik. Jadi orang yang sukses kayak gitu, pasti akan didoakan. Nah, itu ketika kalian berjabat tangan, salim dengan mama papa, itu sekaligus menghormati orang tua dan pasti akan didoakan. Seperti itu, ya. Nah, kemudian orang yang sebaya harus dihargai. Nah, ini orang yang sebaya itu maksudnya seperti apa, Miss? Orang yang sebaya itu ya seumuran dengan kalian, teman-teman. Ya, menghargai teman-temannya. Satu hal, ketika kalian bergaul dengan teman-teman di sekolah, di kelas, Miss minta kalian tidak boleh ini ya, memilih-milih teman yang ini enggak, tapi harus merangkul semuanya. Semua yang ada di sekolahan, yang ada di kelas itu adalah teman. Tidak boleh membuli, ya, tidak boleh membuli. Ya. Jadi harus menghargai temannya. Mungkin temannya ada kekurangan apa, ya kalian bantu. Seperti itu. Ya, nanti kalian nantinya akan menjadi teman yang akan dikenang, yang top. Ya akan dikenang, pasti akan diingat sama temanmu. Wah, itu si Anton anaknya baik. Dulu waktu sekolah dia suka meminjamkan saya pensil misalnya, suka membagi makanan, membantu, tapi bukan membantu mencontek ya. Nah, di dalam pertemanan itu pasti adalah pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan nantinya, ya. Jadi jadilah teman siswa yang baik supaya dikenang baik juga sama temannya. Seperti itu. Orang yang lebih muda harus disayang. Contohnya ya mungkin adik kelas, ya kan? Adik kelas nanti ketika kalian udah naik ke kelas 8, kelas 9 punya adik kelas. Adik kelasnya itu harus disayang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya menghormati orang tua. Ya. Ketika kita sudah di sekolah, sudah berbuat baik, nah, yang paling penting di dalam lingkungan keluarga itu adalah orang tua. Ya, yang setiap hari kalian temui. Kalian bertemu every day, every time, setiap hari ketemu orang tua. Mungkin yang sudah tidak mempunyai orang tua bertemu dengan saudara, ya, kerabat, adik. Nah, itu kita juga dituntut untuk beretiket yang baik, bertata krama dan mempunyai sikap menghormati.
ya. Menghargai dan menghormati orang tua atau guru, ya semuanya, pokoknya semuanya yang lebih tua itu harus dihormati, ya, Bapak Ibu guru atau orang yang dituakan. Contohnya apa? 1. Bersikap dan berbicara dengan sopan. Ya, berbicaranya baik, sopan. Oh iya, misalnya kalian ketika WA, nih yang paling penting, WA Bapak Ibu guru. Jangan tiba-tiba tanya, tapi ucapkan salam. Selamat pagi Bu, selamat pagi Miss, selamat pagi Sir, kayak gitu. Ya, ucapkan salam dulu. Perkenalkan saya siapa. Saya misalnya Anton dari kelas 7C. Nah, misalnya. Seperti itu ya. Itu etiket yang baik. Kemudian, mendengarkan dengan baik saat orang tua atau guru sedang berbicara. Ya. Ketika orang tua atau guru sedang menasehati atau sedang berbicara dengan kalian, apa yang harus dilakukan? Mendengarkan. Kalian dengarkan dengan baik. Ya, dengarkan dengan baik apa yang nasihat atau apa info yang diberikan orang tua atau Bapak Ibu guru. Tidak boleh memotong pembicaraan. Ya, tuh. Kemudian menyampaikan pendapat atau usulan dengan cara yang sopan. Ya, ketika kalian memberikan atau menyampaikan pendapat, ya dengan cara yang sopan. Bagaimana caranya menyampaikan pendapat? Mungkin ketika di sekolah, angkat tangan dulu. Miss, izin bertanya. Seperti itu. Ya, tidak dengan cara yang brutal. Gitu ya, menyampaikan pendapat dengan usulan yang sopan gitu, tidak menyakiti orang lain dan tidak menyindir orang lain, tidak boleh yang seperti itu ya. Kemudian memberikan tempat duduk saat di angkutan umum. Nah ini contohnya ketika kita di dalam lingkungan masyarakat ya, di lingkungan. Kalau kalian naik busway atau naik kereta, ketika ada orang yang lebih tua atau orang yang sedang hamil misalnya, pasti kalian harus memberikan kursi itu untuk orang yang lebih membutuhkan. Karena kita adalah anak muda, wah saya masih kuat nih, gak apa-apa saya berdiri, kursinya saya berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu ketika kalian bisa memberikan kursi itu tuh orang yang lebih membutuhkan, sikap kalian, tata krama kalian pasti akan diacungi jempol oleh orang lain. Keren. Nah, gitu ya. Lalu membawakan barang, melihat orang, misalnya kalian melihat orang tua yang kerepotan. Wah, sini saya bantu Bu, sini saya bantu Oma. Nah, itu sikap yang baik. Contohnya, misalnya di sekolah ada temannya yang kerepotan nih. Ya, misalnya kalian sedang membuat acara kegiatan apa di sekolah, bawa barangnya banyak. Misalnya nanti kalian terlibat OSIS, ya, ikut dalam kegiatan OSIS. Kegiatan OSIS itu kan biasanya banyak kegiatannya. Jadi sesi si perkap misalnya, si perkap. Nah, itu kan angkat-angkat barang. Nah, itu dibantu temannya. Jadi tidak boleh menjadi orang yang individualis, ya, tetapi kita membantu orang lain. Ya, saling bergotong royong. Seperti itu. Ya, mungkin untuk materi tata krama ini nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dimas ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dimas. Silakan Pak Dimas. Halo anak-anak, tadi Bu Josephine sudah menjelaskan tentang beberapa etika di sekolah, dan sekarang Bapak Dimas akan menjelaskan dengan pergaulan dengan sesama siswa di sekolah. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu adalah komunikasi dan pergaulan dengan siswa di sekolah, yaitu dengan teman sekelas,
teman dari kelas lain, adik kelas maupun kakak kelas harus dijaga dengan baik, dengan saling menghormati dan menghargai. Ya, diantaranya yaitu adalah contohnya, yang pertama, bersikap baik dan sopan. Jadi kalau ada teman kalian yang sedang kesusahan, ya kita harus saling menolong, membantu, dan selalu memberikan sapa, senyum, dan salam kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman di sekolah. Ya, contohnya untuk bersikap baik, membantu teman, yaitu ketika teman sedang diminta guru untuk membawakan tugas-tugas kalian dari kelas ke ruang guru atau ke kantor. Nah, kalian inisiatif sendiri untuk membantu dia. Halo Andi, sini aku bawakan sebagian untuk dibawa ke kantor. Nah, nanti si Adi itu akan merasa senang, dia akan tertolong. Kemudian bersikap sopan seperti Adi. Halo Adi, nah, kita manggil namanya, ya. Halo Adi. Nah, terus kalau misalkan di gerbang atau pas mau masuk sekolah, senyum, halo Adi, salam. Nah, senyum, sapa, salam. Nah, itu kalau ketemu Bapak Ibu juga sama. Halo, selamat pagi Pak Guru. Halo, selamat pagi Bu Guru. Nah, itu contohnya. Nah, yang kedua yaitu memanggil nama siswa dengan baik, tidak dengan menyebut nama orang tuanya. Nah, ini ada dua contoh siswa, ya. Yang pertama yaitu namanya Adel, dan yang kedua namanya Adi. Nah, si Adel ini punya mama yang namanya Susi, ya. Nah, si Adi ini manggil Adel ini dengan nama mamanya. Hei Susi, sini. Nah, itu tidak boleh. Harusnya manggilnya apa? Harus manggil nama Adelnya sendiri, bukan nama orang tuanya. Yaitu harus, hai Adel, kemari. Nah, seperti itu, ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu bermain dan bercanda dengan teman sewajarnya, tidak berlebihan yang dapat membuat teman cedera atau melukai perasaan teman. Nah, ketika bermain basket atau bermain bola di lapangan, nah, kita melempar bola atau menendang bola dengan keras, padahal teman kita itu dekat sekali. Nah, kemudian mengenai perutnya kan, maupun mengenai kepalanya, itu kan dia terlukai, cedera, walaupun itu kalian itu sedang bermain bersama, bercanda, ya kan. Tapi itu tidak boleh seperti itu. Atau sedang berjalan lari-larian, nah, yang lari itu menabrak yang sedang berjalan, kemudian yang ditabrak itu kepalanya terbentur pintu, nah itu kan juga sakit, tidak boleh. Jadi harus sewajarnya. Kemudian tidak boleh melukai perasaan teman, ya seperti tadi, memanggil nama siswa, nama teman kalian dengan nama orang tua, itu juga tidak boleh. Apalagi kalau kalian mengambil namanya, misalkan yang tadi itu nama orang tuanya adalah Susi. Nah, Ibu Susi ini badannya kok gendut. Nah, jadi kalian manggilnya, Susi gendut. Aduh, itu tidak boleh juga, ya. Harus nama sesuai nama anaknya itu. Hai Adel, seperti itu. Nggak boleh, hai Susi gendut. Nah, itu tidak boleh, itu menghina namanya, ya. Yang pertama menghina, kemudian si Adel itu nanti akan sakit hati perasaannya. Nah, nanti kalian tidak akan bisa berteman dengan Adel, dan itu akan melukai perasaan Adel. Seperti itu. Nah, yang contoh yang keempat yaitu mengajak teman untuk ikut dalam kegiatan bersama. Nah, ketika ada teman kalian yang sedang malas, nah, kita harus ajak dia. Adi, ayo kita ke lapangan. Kita sudah ditunggu teman-teman yang lain. Jangan mulu-mulu di situ. Ayo kita ke lapangan yuk. Nah, seperti itu. Jangan membiarkan, itu Adi itu di kelas. Dah yuk biarin aja. Kita udah ditunggu yang lain. Nah, jangan seperti itu. Kita harus tetap mengajak Adi, ya. Harus mengajak teman untuk ikut dalam kegiatan bersama, agar teman yang di dalam kelas itu dapat informasi secara jelas. Jadi tidak mengambil teman yang lain yang informasinya pun terkadang
kurang. Nah, seperti kegiatan pramuka, ada teman kalian yang sudah pulang duluan. Nah, kalian lihat, Adi, kenapa kamu pulang duluan? Ini nanti ada kegiatan pramuka, ayo ikut, biar kita dapat pelajaran dari kegiatan pramuka ini. Nah, seperti itu. Jangan biarkan, tuh itu Adi, yuk kita ikut aja, biarin dia pulang aja sendiri. Nah, jangan seperti itu. Itu namanya bukan teman, itu namanya bukan sahabat sejati ya. Jadi dari teman kita akan menjadi sahabat sejati dari 4 contoh ini ya. Bapak lanjut ya. Nah, selanjutnya itu adalah etika dalam berkenalan. Nah, dalam berkenalan kita harus mengucapkan nama dengan jelas ya. Contohnya, nama saya Dimas Aprianto, biasa dipanggil Dimas. Nah, seperti itu. Jangan seperti ini ya. Yang ini contoh yang jeleknya. Halo, nama saya Dimas. Dimas yang mana? Kan satu kelas, satu sekolah, kemungkinan ya satu sekolah itu ada nama Dimasnya ada 3. Nah, ini Dimas Aprianto, ini Dimas Prianto. Wah, bersama kan namanya. Nah, yang satu lagi Martinus Dimas. Nah, beda, ini Dimas yang mana ini? Seperti itu, harus jelas ya, harus lengkap nama panjang ya. Nah, yang kedua yaitu melakukan kontak mata. Jadi kita harus memandang matanya saat berbicara. Jadi tidak boleh melihat teman yang sedang bermain atau melihat tanaman yang di sebelah-sebelah itu. Kita harus fokus di muka ya, terutama di mata, agar teman yang kita ajak bicara itu dapat kita hargai, dapat merasa dihargai kita gitu loh ya. Jadi, kamu ngajak ngobrol aku, oh iya, oh gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh memandang nengok-nengok yang lain, agar teman kita merasa dihargai, agar merasa omongannya kita tuh nyambung sama dia ya. Nah, yang ketiga, lakukan dengan ramah dan berikan senyuman. Nah, ini harusnya ramah, nggak boleh kasar omongannya, nadanya nggak boleh, kamu tuh ya seperti ini loh informasinya, nggak boleh. Harusnya informasinya tuh seperti ini ya, harus ramah nadanya, nanti juga kalian akan terbiasa. Nah, kemudian memberikan senyuman. Ketika kita ngobrol, kita harus sering senyum, agar teman kita yang kita ajak bicara itu dapat menerima omongan kita. Nah, ini salah satunya ciri-ciri dari ramah itu, yaitu adalah senyum. Nah, kemudian yang keempat, jabat tangan dengan hangat. Ketika kalian bersama-sama dengan teman itu harus jabat tangan ya, nggak boleh jabat tangan itu harus hangat, harus kayak apa ya, sahabat sejati gitu loh, sahabat klop bahasanya. Tapi kalau cuma sebentar itu bukan hangat, itu nanti dilihat teman-teman yang lain itu kalian tuh sedang bermusuhan. Jangan seperti itu, harus dengan hangat ya. Misalnya ya seperti itu ya, terus nah seperti itu ya, itu harus hangat sahabat salamannya. Tapi itu untuk yang lain, kalau di sekolah harus biasa saja seperti ini ya, hangat, nggak boleh setut langsung dilepas, nggak boleh ya, harus hangat. Nah, yang kelima, pada saat sedang duduk sebaiknya berdiri sebentar. Nah, ketika ada teman kalian sedang mengajak kalian berkenalan, kalian harus berdiri sebentar, kemudian membalas namanya gitu, membalas perkenalannya. Ketika ada teman kalian bertanya nih, tatap matanya ya kan, dia sudah menjelaskan namanya dengan jelas, terus ngomongnya dengan ramah dan senyum, kemudian dia jabat tangan dengan hangat. Nah, kita juga sebaliknya harus melakukan itu ya, agar dia merasa dihargai dan kita pun sudah terlebih dahulu dihargai oleh dia dengan tingkahnya itu. Nah, yuk selanjutnya, membiasakan diri. Membiasakan diri yaitu ada 3. Yang pertama, mengucapkan kata tolong.
saat meminta bantuan, kalian harus meminta tolong. Ya, tolong dong bawain sebagian buku ini, aku terlalu berat membawanya. Nah, seperti itu ya. Harus jelas minta tolongnya. Jangan, nih bawain bukunya separuh-separuh. Nah, jangan seperti itu. Harus ada kata tolong agar teman yang kalian mintain tolong itu dapat merasakan kehangatan kalian, keakraban kalian ya. Jangan langsung, ini tolong bawain, adik bawain buku separuhnya ini, aku berat. Nah, seperti itu nggak boleh. Harus, adik tolong bawain buku ini ya separuh-separuh ya, aku terlalu berat membawanya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, membicarakan diri yang kedua yaitu mengucapkan kata terima kasih. Setelah diberi pertolongan tadi atau bantuan tadi, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, setelah dibawa sampai di ruang guru nih, taruh di meja guru, terima kasih ya dia tadi sudah menolong aku. Nah, sehingga teman kalian si Adi itu merasa dihargai. Setelah dimintain tolong, kemudian dihargai pula. Nah, nanti dua anak ini akan menjadi teman yang akrab. Jangan taruh plug di meja langsung kalian tinggal pergi. Nah, si Adi ini bingung, kok kayak gini ya, kok nggak dihargai ini ya. Nah, itu ya, nggak boleh seperti itu. Harus berterima kasih setelah diberi pertolongan. Nah, yang ketiga yaitu meminta maaf dan mengucapkan kata maaf saat melakukan kesalahan. Nah, ketika kita sedang melakukan kesalahan nih, seperti kita menyenggol teman dengan tidak sengaja ya, menabrak des, temannya jatuh, bukunya jatuh. Nah, kita jangan langsung lari, jangan langsung kabur. Kita harus minta maaf ke dia, membantu meringkas bukunya dia ya. Terus kita juga tanya, ada yang sakit apa tidak. Nah, itu akan menjadi nilai plus buat kalian ya. Aduh, maaf ya, sini aku bantuin mereka merapikan bukunya lagi. Sudah merapikan, ada yang sakit enggak? Nah, itu baru jos, itu baru mantap ya. Jangan kesenggol kalian lari. Nah, yang teman kalian jatuh itu kalian biarkan. Nah, itu tidak boleh ya. Harus minta kata maaf. Nah, ini Bapak punya singkatan untuk ketiga ini, yaitu adalah tomat. Apa itu tomat? Yang pertama adalah tolong, yang kedua adalah maaf, dan yang ketiga adalah terima kasih. Harus ingat tiga ini ya, agar kalau kalian ingat tiga ini pasti kalian akan ingat Bapak ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang etika bersekolah ya. Sampai jumpa dengan Bapak di sekolah SMP Santa Maria II. Dadah.